قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal babud da'wah ila Allah wa ila rasulih. Kaifa kanat kepriye ta ana apa da'wah ila Allah marang Allah wa ila rasulih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iku ahabbal wa nyenengaken ila nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabah. Lan marang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mingkuli syai'in katibang sing saben-saben suci. Wa kaifa kanu lan kepriye kepriye ta ana sapa yesi para sahabat. Iku harisina padha nemen-nemeni kabeh. Ala ayah tadiya ing atase yen to tampa pituduh sapa ana semenusa. Wa yadkhulu lan yen to padha mlebu sanas fi dinillah dalam agamane Allah. Wa yanghamisu lan dadi nyelem sapa sinas fi rahmatillah dalam rahmati Allah. Wa kaifa kana lan kalih kepriye ta ana apa sakyum usahane para sahabat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkonone dakwah ila Allah wa ila rasulih li isalil khalqi krana nekakaken makhluk ilal haqqi marang pangeran. Hubbu da'wati wasyaghafu biha, cinta dakwah lan syaghaf lan gandrung kelawan dakwah. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani jami'in nas, oleh nemen-nemeni Kanjeng Nabi ing ngatasi imane sakabehane manusa. Akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala faminhum syaqiyyun wa sa'id. Faminhum mangko iku setengah manusa syaqiyyun utahe wong kang cilaka, wa sa'idun lan wong kang bejo. Wa nihaya dalan sepadane kila ayat final Qur'ani sing Qur'an. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, bangsa ngono iki. Kala ngendika sapa si Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sakane Nabi yahrisun menemani ayuk minayen to beriman. Sapa jami'an nas kabehane manusa yubayyi'uhu. Lan yen to baro baiat sapa sinas ing kanjeng Nabi. Ngalal huda ing atase pituduh bener, ing atase pelakon kang lurus. Fa ahbaruhu mongko beritani ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana utmisani kula yu'minu ora bakal iman. Sapa ilaman kesewong sabaka wis dingin lahu iman. Minallahi sayang Allah. Apa as-sa'adatu keputusan bejo fi dzikril awal ing dalam catatan kang awal nang Lauhul Mahfuz. Wala yadhillu lan ora bakal kesasar sapa ilaman kejawang sabaka wis dingin lahu ketiman. Minallahi sayang Allah apa syaqau keputusan kecelakaan fi dzikril awal ing dalam Lauhul Mahfuz. Tsumma qala Allah azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'alaka menawa sira iku bakhi'un nafsaka wong kang mateni marang awak ira dhewe. Bakhi mateni kelawan ngenes. La'alaka menawa sira iku bakhi'un wong kang
mata ini kelawan ngenes, mata ini kelawan kesusahan. Nafsa kang awak ira dhewe ala yakunu krana yen ta ora ana sapa wong akeh iku mukminina padha iman. Inna sya'lamu ngersakaken sapa ingsun nazil mongko nurunaken sapa ingsun alai mengatasi akeh minas sama iseng langit ayatan ing ayat fadlat maksudnya mukjizat fadlat mongko dumadi apa anaku gulune akeh lah krana ayat iku khadiina padha tunduk. Jadi seumpama aku menghendaki tentu aku akan turunkan mukjizat yang mengakibatkan semua mereka tunduk. Kalau aku mau, aku berkuasa. Tapi memang sudah jadi keputusanku, ya sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Maka janganlah kamu membunuh. Jadi la'alaka di sini maksudnya larangan gitu loh. Janganlah kamu membunuh diri kamu dengan kesedihan karena mereka tidak mau beriman. Jadi maksudnya ayat-ayat yang sejenis ini tasliyah, penenangan kepada Nabi supaya jangan terlalu resah, jangan terlalu risau mengenai keadaan orang-orang yang tidak beriman. Tapi sekaligus ini juga ayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu begitu risau mengenai keadaan umatnya gitu. Sehingga perlu ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ini. Maka ayat ini hanya bisa difahami untuk orang yang risau seperti Nabi. Tapi kalau orang yang tidak ada risau seperti Nabi mengenai keadaan umat, bagaimana bisa dinasihati? Kamu jangan risau. Ada orang itu tertawa-tertawa, guyonan, kemudian kamu datang, kamu jangan sedih ya. Kira-kira bagaimana? Lucu jadinya. Maka dia tidak akan paham, saya ini nggak pernah sedih kok. Jadi ini ayat ini melarang terlalu bersedih sampai ngenes ya. Larangan ini kepada orang yang begitu sangat sedihnya mengenai keadaan umat ini, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kerisauan ini juga bagian dari sifat Nabi ya. Bagian daripada sifat Nabi. Yang dilarang sini adalah berlebih-lebihan sehingga seolah-olah mau membunuh diri sendiri. Tapi kalau kerisauan itu saja, itu dipuji oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ya. Harisun 'alaikum. Nabi itu betul sangat-sangat bersungguh-sungguh atas kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu memang juga dipuji oleh Allah mengenai kesungguhannya di dalam memikirkan umat. Tetapi yang dilarang di sini ini bukan memikirkan umat atau kerisauan terhadap keadaan, tapi berlebih-lebihan sampai lupa. Jadi karena orang itu kalau sudah risau itu kadang-kadang lupa bahwa memang manusia itu ada yang diciptakan itu memang untuk surga, diciptakan untuk neraka, itu memang ada. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi kita ini dakwah dengan sungguh-sungguh, tapi juga dengan senantiasa ingat bahwa memang ya manusia itu sudah punya takdirnya masing-masing. Tetapi iman kepada takdir itu
jangan pula terus menghilangkan kerisauan. Ini nggak benar juga. Ya. Maka kata para ulama, manusia itu seperti manusia di dalam takdir itu seperti orang yang dilemparkan di tengah gelombang lautan. Ya sudah nggak bisa mengelak, kemana saja ya dia kena gelombang lautan itu kan. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan ya sudah nggak bisa mengelak lagi. Begitu juga takdir, manusia tidak bisa mengelak lagi. Tapi di dalam gelombang lautan tadi hendaknya kamu itu naik sampan, ya, naik kapal. Kapalnya apa? Kapalnya yaitu amrullah, ya, perintah Allah. Ya. Jadi maksudnya apa? Kamu itu harus yakin mengelak dari takdir. Tetapi di samping itu, kamu itu juga harus pikir kamu apa perintah Allah, apa perintah Allah, apa perintah Allah. Apa perintah Allah? Inilah yang dikatakan oleh Nabi, ista'in billahi wa la ta'jiz wa idza asabaka syai'un fala taqul law kana kadza la kana kadza fa inna law taftahu amal syaitan walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi yang kita pikirkan apa perintah Allah, apa perintah Allah, apa perintah Allah. Tapi di saat itu juga kamu harus yakin kamu nggak akan bisa mengelak dari takdir Allah. Begitu juga dalam medan dakwah, kita risau mengenai keadaan umat karena itu perintah Allah. Pikir sungguh-sungguh mengenai keadaan umat, tapi juga dengan dibarengi keyakinan bahwa wong ki panjenengan ya wis duwe nasib dhewe-dhewe. Ya. Lah baru ini nanti benar, cara pandang kita ini benar. Ada orang yang usaha kerisauan sampai lupa takdir. Wah ini bahaya juga, nggak diterima ini amalannya. Ada yang ingat takdir kemudian lupa perintah Allah. Nah ini juga nggak diterima orang seperti ini. Yang diterima itu orang yang mengumpulkan antara apa perintah Allah dengan iman pada takdir. Mafhum ya kawan? Rijaluhu wuthiqu illa anna Ali ibn Abi Talha qila lam yasma' min Ibn Abbas intaha arduhu sallallahu alaihi wasallam ad-da'wa ala qaumi inda wafati Abi Thalib. Oleh nawarake Kanjeng Nabi ing dakwah ing atase kaume nalikane wafate Abi Thalib. Wa Raja bin Jarir Ibn Abbas qala lama maridho arikan lara sapa Abu Thalib. Dakhala mongko mlebu ngale ing atase omahe Abu Thalib. Sapa rohtun sak golongan min Quraisyin samang Quraisy. Fihi miku tetep ing dalem roh Abu Jahal. Faqalu mongko padha ngucap sapa ya sirahat. Inna ibna akhika temusne anak sedulur ira Kanjeng Nabi. Iku yastimu alihatana. Misawi sesembahan-sesembahan kita. Wa yaf'alu wa yaf'alu wa yaqulu wa yaqulu. Lan berbuat ngene lan muni ngene. Walau ba'atha mongko mbok yata utusan sapa sira ilahi marang Bani Ahik fanahitahu mongko nglarang sapa sira Ibnu Ahik. Wa ba'atha mongko utusan sapa si Abu Thalib ilahi marang Kanjeng Nabi. Faja'a mongko tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakhala mongko mlebu saka Nabi al-baita ing omah. Wa bainahum lan ing dalam antarane rohet wa baina Abi Thalib ing Nabi Thalib qadru majlis rajulin utawi kira-kira panggonan cukup kanggo lungguhe wong lanang siji. Kala ngendika sapa isi rawi fa khasya maka khawatir sapa Abu Jahal anhullah ing jala salamun lungguh sapa kanjeng Nabi ila jambi Abi Thalib marang sanding Abu Thalib. Khawatir ayakuna yen to ana apa nyedhake Kanjeng Nabi iku araka luweh ndadekne lembut lahu marang Abu Thalib ngalehi ngatasi Kanjeng Nabi. Fawataba mangko nyolot sapa si Abu Jahal
cepet-cepet maksudnya. Fajalasa mongko lungguh sapa Abu Jahal fi dzalikal majlis. Ing dalem ngono-ngono majlis ning sandingi Abu Thalib. Falam yajid mongko ora nemu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan ing majlis kurba amihi ing cedhake ing dalem cedhake pamane Kanjeng Nabi. Fajalasa mongko lungguh sapa Kanjeng Nabi indal bab ing dalem sandingi pintu. Faqala mongko ngucap lahu marang Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib, "Aibna akhi, ho sedulure anake sedulur ingsun, ma balu qaumik, utawi apa to iku tingkae kaum ira, yaskunaka kalih padha ngeluhake marang sira, wa yas'amunan padha nyonoso kaum, anaka tumin sira iku tastimu alihatahum, misoi sesembahane kaum, wa taqulu lan ngucap sira ing mengkene lan mengkene." Qala ngucap sapa Sirawi, wa aktsaru lan kekeh-kehake sawa akeh ngalahi ing atase Kanjeng Nabi minal qauli saking ucapan. Wa takallama lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsarulan padha ngekeh-ngekake sapa si wong akeh Quraisy maksudnya Abu Thalib. Nah apa kuwi rohet ning wong ngalehi ing atase Abu Thalib kan minal qauli saing ucapan. Jadi maksudnya wong-wong Quraisy itu banyak melaporkan macam-macam perkataan yang banyak sekali kepada Abu Thalib sebagai keluhan mereka terhadap ucapan-ucapan Nabi kepada mereka, dilaporkan kepada pamannya. Wa takallama lan ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko ngendika sapa Rasulullah, "Ya am, ini temen ingsun niku uriduhum, ngarepaken sapa ingsun ing wong Quraisy, to ing wong akeh, ngala kalimatin wahidatin ing atase kalimah kang siji. Yaquluna kang padha ngucapaken sapa si Quraisy utawa wong akeh ing kalimah tadinu kang dadi tunduk lahu marang Quraisy biya sebab dene kalimah sapa Arabu wong Arab. Wa tuaddi lan bakal mbayaraken ilahi marang Quraisy biya sebab dene kalimah mau sapa al-ajamu wong ajam. Bayarake al-jizyata ing jizyah. Fa fazi'u mongko padha kaget sapa si wong akeh li kalimati marang kalimah Kanjeng Nabi. Wali qaulih lan marang pengucape Kanjeng Nabi. Jadi kata-kata Abu Thalib yang macam-macam yang merupakan keluhan orang Quraisy terhadap perbuatan Nabi enggak ditanggapi sama Nabi. Tapi Nabi itu menjawab ringkes saja, "Hai pamanku, sebetulnya yang saya kehendaki itu hanya satu saja, supaya mereka mengucapkan satu kalimat yang bila mereka mengucapkan kalimat itu, maka seluruh orang Arab akan tunduk pada mereka. Orang ajam pun akan bayar upeti pada mereka." Subhanallah. Ini di saat Nabi itu diburu-buru, nggak punya teman di Mekah. Tapi Nabi itu sudah mengatakan kalau orang-orang Quraisy itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, maka nanti seluruh orang Arab akan tunduk. Orang ajam akan membayar jizyah. Dan akhirnya jadi kenyataan kan? Akhirnya jadi kenyataan. Ketika orang Quraisy itu mengucapkan kalimat itu, akhirnya seluruh orang Arab tunduk semua. Orang ajam, Persia, Romawi bayar jizyah. Ya. Subhanallah. Ya. Maka mereka terkejut. Faqala mongko ngucap sapa al-qaum kaum. Fa fasiqu mongko padha kaget sapa si kaum. Li kalimati marang kalimat Kanjeng Nabi wali qauli lan marang pengendikane Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa al-qaum kaum kalimatan wahidah. Ana toh ngarepake panjenengan ing kalimah kang siji? Naam, iya nek mung kalimah siji. Wa abika demi bapak ira, asyron
Aku siap ngucapne 10 ora mung siji ngeten. Faqalu mongko padha ngucap sapa isi wong akeh. Wa mahiya. Wa mahiya lan iku lan utai apa toh iku hiya kalimah mau. Qala Abu Thalib wa ayu kalimatin hiya ya benakhi. Wa ayu kalimatin utai ndito kalimah hiya utai kalimah kang sira maksudake ya benakhi. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi la ilaha illallah. Faqaumu mongko padha ngadeg sapa isi wong akeh. Faziin kali padha kaget, yang fudun kali padha ngipat-ngipataken tiabahum ing sandangane wong akeh. Wa hum ing kali wong akeh ku yakuluna padha ngucap, aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ajab. Aja'ala dadekake sa Muhammad al alihata ing sesembahan-sesembahan. Didadekake ilahan wahidan ing sesembahan kang siji. Inna hadza tamasuni ajab. Yektine siji kang aneh. Masa sesembahan siji tok, akeh ra rampung-rampung lho, ngeten. Akeh ra iso selesai masalah, kok siji neh, ngeten. Kala ngendika sauri wa nazal antumurun apa ayat min hadzal maudhi saing kelah panggonan. Ila qalih itu mongko marang dawuh Allah bal lamma yadzuqul azab. Wa gadara wal Imam Ahmad wa Nasai ibn Abi Hatim wa Ibnu Jarir kulluhum fi tafasirihim. Wa rawi Tirmidzi wa qala hasan kadza fi tafsir Ibnu Katsir wa akhrajahu al-Baihaqi aidha wal Hakim bi ma'na wa qala haditsun sahihul isnad wa lam yukharijah wa qala Adz-Dzahabi sahih. Allah. Jadi ini perlu kamu renungi bagaimana Nabi itu tidak henti-hentinya menyampaikan dakwah dimanapun ada kesempatan. Dimanapun ada kesempatan. Dan bagaimana Nabi itu selalu menyatakan bahwa di dalam agama itu nanti akan ada kemuliaan di dunia ini sebelum akhirat. Nah kita di dalam dakwah ini juga harus menyampaikan seperti itu. Jadi di dalam mengamalkan agama ini nanti akan ada pertolongan Allah, barokah Allah, pahala Allah, dunia akhirat. Dan dengan satu keyakinan pasti begitu itu. Orang taat kepada Allah nggak untung itu gimana? Maka dai itu pertama kali yang harus diusahakan ya menanamkan keyakinan itu sendiri. Liyadhhirahu 'ala dini kulli. Jadi agama ki nek dilakoni arep nekakne kemenangan ngono kan. Ada yakin kuduan kowe. Dadi anane wong Islam ki dalam kekalahan kehinaan ya mergo pancen gak nglakoni agama temenanan. Nglakoni temenanan mesti menang. Yes. Tafsir nggih. Tekan ndi? Apa?
Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anna Uyainah bin Hisn gitu. Ya. Waruya lan diriwayataken. Ini surat apa? Safhah pira kuwi sing anu kuwi? Kitab Jawa 176. 176. Ben wong-wong wedok iki ben krungu. 176 halaman 176 jilid 1 Tafsir Munir. Wa ruwiya lan diriwayataken anna Uyainah bin Hisn al-Fazari. Temen sing Uyainah bin Hisn al-Fazari iku ja'atu maka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap saya Uyainah bin Hisn iki wong Uyainah bin Hisn wong sing ora patek bener ngene dadi apa kowe ya akeh-akeh ulama ngarani wong sing condonge ning nifak gitu. Faqala mongko ngucap sapa isi Uyainah ukhbirna diberitani so kita ya anaka kelawan temen sedune panjenengan iku tukti maringi panjenengan alibnata ing anak wadon anisfa ing separone warisan wal ukhtalan sedulur wadon anisfa ing separone warisan wa inama kuna nemsin ana sapa kita iku nuwarisu marisake so kita man ing wong dalam zaman jahiliyah ya syaitu kang ngadiri saman alkital ing perang wa yahuzulan iso merkoleh sapa man yahuzu ka yajuzu wa yahuzulan merkoleh saman al-ghanimata ing jarahan. Faqala maka ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ang taqumu lil yatama bil qist wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima. Wa ang taqumu lan yen to jumeneng sira kabeh lil yatama marang pira-pira bocah yatim bil qisti kelawan keadilan. Otifati ngatofaken apa ya siwa antakumu
alal mustad'afin ing atase lafal mustad'afin. Wa taqdirul ayah utai takdir ayat iku wa ma yutla alaikum fil kitab yuftikum fi yataman nisa wa fil mustad'afin. Wa ma lan perkara yutla kang diwacaaken apa ma alaikum tasawuf kitab dalam kitab yuftikum fi yataman nisa. Yuftikum menjelasaken hukum sapa Allah ing sira kabeh fi yataman nisa ing dalem pira-pira wadon kang yatim wa fil mustad'afinan ing dalem pira-pira wong kang lemah fi ang taqumu ing dalem yen to jumenengi sira kabeh lil yatama marang pira-pira wong bocah yatim kelawan keadilan. Waladhi utahi perkara tulia kang diwacaaken apa ladi fi hakihim dalam hak yatama iku qaluhu dawi Allah taala waladhi utai perkara ayat tulia kang diwaca apa ladi fi hakim dalam hak yatama iku qaluhu dawi Allah taala wala tatabaddulu khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima. Wala tatabaddalu lan aja padha ganti sira kabeh lan aja padha murih ganti sapa sira kabeh al-khabisa wala tatabaddalu lan aja padha ganti sapa sira kabeh al-khabisa ing bondo kang ala bitoyibi kelawan perkara kang kelawan bondo kang bagus. Jadi maksudnya aja apa kuwi bondone bocah yatim sing bagus aja mbok ganti kelawan bondomu sing ala. Wala takululan aja padha mangan sapa sira kabeh ambalahum ing bondone yatama ila amwalikum dikumpulake marang bondone ra kabeh. Wa ma utawa apa wae taf'alu kang agawe sapa sira kabeh ing min khairin sing kebagusan fa innallaha maka Allah kana sawabi kelawan ma taf'alu iku aliman kang ilmuni. Ayo jazikum tegese males sapa lan sira kabeh ngalehi ing atase ma taf'alu wala yadhi ulan ora kesiya-siya indallah ning ngersane Allah menu saya ma taf'alu apa syai'un suwi-suwi. Ini semua ini adalah apa itu peringatan kepada kita semua agar menjaga haknya orang-orang yang lemah khususnya dan juga anak-anak yatim secara khusus. Nah, ini kaitannya apa dengan kata-kata Uyainah tadi? Jadi pada zaman jahiliyah itu anak-anak yatim itu enggak dikasih warisan. Yang dikasih warisan itu adalah orang-orang yang bisa perang saja, yang bisa mendapatkan ghanimah. Maka ketika Nabi memutuskan itu hak-hak waris, maka Uyainah ini macam enggak setuju, macam menganggap aneh. Tapi ini dalam ayat ini tidak dijelaskan masalah pembagian warisan, tapi dijelaskan bagaimana berbuat adil kepada anak-anak yatim. Jadi ini lebih lagi gitu loh, berbuat adil dengan anak-anak yatim. Jangan hartanya kamu ganti sebagai walinya, jangan kamu ganti hartanya anak yatim itu dengan harta-harta yang buruk. Dan jangan pula kamu makan hartanya itu anak yatim. Jadi yang paling bahaya itu adalah yaitu makan atau mendolimi orang-orang yang nggak ada pembelanya. Anak yatim itu ayahnya sudah meninggal, maknanya dia tidak ada pembela. Nah ini orang yang sudah tidak ada pembela begini kok kamu zolimi, hartanya kamu
rusak ya. Maka ini akan mendatangkan murka Allah yang dahsyat pada kamu. Terus ini kemudian cerita mengenai masalah wanita. Jadi ini ayat-ayat ini memang targhib untuk kita ini senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, nah, termasuk anak yatim, termasuk juga wanita tadi. Wa ini mra'atun lamun khawatir sapa wadon, khawafat tegese khawatir sapa imra'ah, mimba liya sing bojone imra'ah, nususan ing nujus. Ai idharul husunati tegese nglahiraken kekasaran fil qauli ing dalam ucapan aw fil utawa perbuatan aw fihi ma utawa ing dalam qaulan fi'l aw iradan utawa melengos ai sukutan tegese meneng anil khairi sing kebagusan wasyarilan kealanan wis suwek ora merhatekne meneh wala junaha mengko ora ana dosa ngalehi ma ing atase bojo wadon lan bojo lanang hayna idin ing dalem nalikane khauf fi ayusliha ing dalem yen to gawe kerukunan sapa lanang wadon bainahuma ing dalem antarane lan sulhan kelawan kerukunan perdamaian bi an badalat kelawan yen to nyerahaken sapa maratu wadon kula sedaki ing sakabehane mas kawine au ba'dhu utawa sebagene sedek li zauji marang bojo aw askata tutong guguraken sapa si mar'ah nganhu sing zaud mu'natan nafaqati ing biaya nafkah awil kisma utawa guguraken ing giliran wa kana lan ana apa gurdua sejane mar'ah mindalika sing mengkono-mengkonone badalat al mar'ah kula sotak ilah sejane Allah yutaliqha yen ta ora megat ing mar'ah sapa zauja bojone mar'ah. Wa hadza utawi kila pangendika iku min jumlatima sing golongane perkara akhbaro kang beritaken Allah taala ana utus Allah ku yuftihim nguwai penjelasan hukum ing akeh bi iklan ma fin nisa ing dalem pira-pira wadon mimanya tani sing perkara yang taqaddam kang durung dingin apa dikru nyebut ma fi hadis surat ing dalem kelas surat Rawa Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas anal ayata temesi ayat kunazalat turun apa ayat fi ibni Abi Sa'ib kanat ana iku lahu kedue Ibnu Abi Sa'ib sapa zaujatun bojo wadon walau lan kedue Ibnu Abi Sa'ib minha saking zaujah apa auladun pira-pira anak wa kana ana sapa sayyidah iku syekhah wis tuwa fahama mengko berkeinginan sapa si Ibnu Abi Sa'ib pitolaki kelawan megat marang zaujah faqalat mengko ngucap sapa zaujah la tutalliqni aja megat sapa sira ingsun wadakni lan ngumbaro sapa sira ingsun ashtagil moko ketunggul sa ingsun bima sholih auladi kelan kemaslahatin anak ingsun waksim yaksimu lan bagiono sapa sira fiya ing dalem ingsun kula syahrin ing dalem saben-saben wulan layalia qalilan ing pira-pira wengi kang sedelu. Jadi maksudnya iki bojone ndi bojo liyane maksudnya wis aku bagiono sithik lah setiap wulan. Faqala Zaud ing kana lamun ana palamur perkara kadzalika kaya dene mengkono-mengkonone usulmu iki fa mongko utawi amr iku aslahu luweh bagus li kedhe ingsun. Fa ata mongko nekani sapa si Ibnu Abi Sa'ib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala mongko nurunkan Allah taala hadil ayat ing kila ayat. Jadi ini permasalahan yang ya mungkin dirasa berat oleh seorang wanita ya. Tetapi inilah namanya dunia itu ujian ya. Jadi bila seorang wanita itu khawatir suaminya itu akan bersikap keras terus karena sudah nggak seneng atau sudah cuek, sudah nggak mau memperhatikan lagi, maknanya ini ada gejala-gejala mau ditolak, maka bolehlah antara suami istri itu mengadakan satu perdamaian daripada ditolak, karena tolak ini risikonya itu panjang ya, risikonya itu panjang, anak-anak jadi nggak terurus dan sebagainya. Maka
suami istri itu mengadakan perdamaian, mengadakan suluh. Di antara bentuknya umpamanya wanita itu memberikan mas kawinnya kepada suaminya. Kamu jangan menolak saya, ini mas kawinnya saya berikan pada kamu, atau separuhnya atau seberapa. Atau sudahlah kamu nggak usah nafkahi saya, tapi jangan saya ini dicerai. Atau giliran saya ini sudah nggak usah digiliri saya ini, kecuali sebulan sekali saja, yang lain untuk istri kamu yang lain, saya ini jangan dicerai. Sehingga keluarga itu tetap bisa utuh, tidak berserakan. Tapi wanita mana mau begitu, ya tak? Makanya Allah sudah pernah wa uhdiratil anfusus syuhha, ya tak? Wanita maunya itu ya mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang suaminya itu memang sudah tidak kuat lagi dengan dia. Nah, akhirnya tidak bisa dielak lagi kecuali perceraian. Nah, ini kan ada mudorot, ada yang lebih mudorot di sini inilah. Daripada nanti kalau terjadi perceraian, anak sudah nggak terurus, nggak karu-karuan, ya lebih baik mengadakan perdamaian, Ini masalahnya itu masalah darurat. Yang namanya perdamaian itu kan kesannya itu asalnya sudah terjadi perang. Jadi ya namanya perdamaian ini ya ada orang yang korban kan, korban perasaan. Karena kadang-kadang seorang suami itu memang sudah betul-betul bosan dengan istrinya itu tadi, ya. Dia pun telah korban, ya wis nggak usah diserai asalkan kamu itu nggak nuntut macam-macam, ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ini dalam suluh ini tadi ya, suami itu sebetulnya juga korban juga, wanita juga korban juga sebetulnya itu. Ada itu korban haknya, suami itu korban perasaannya masih menjaga istrinya yang memang dia sudah nggak senang itu tadi. Mungkin ada wanita yang mengatakan ya dia ini harus senang loh, senang kok diharuskan, ya nggak bisa, ya. Itu memang ini kondisi sesuatu hal yang memang nggak ada jalan keluar selain ini, maksudnya gitu. Maka dikasih jalan keluar oleh syarak seperti ini. Kemarin saya jumpa dikasih cerita sama Abdullah. Abdullah itu karkun Australia. Dia ini adalah guru SD di Australia, itu guru SD. Satu kelas itu muridnya itu 35. 35 ini yang tahu ayahnya itu cuma 5, ya. Yang 30 itu nggak tahu ayahnya siapa. Coba bayangkan ini. Karena di sana itu ya sudah seperti itu. Kadang-kadang orang itu ya kumpul kebu nggak kawin. Kadang-kadang itu kawin baru sebentar ya sudah cerai, sebentar cerai. Karena apa? Di sana itu ada aturan yang aneh, yaitu di seluruh negeri barat wanita itu juga bisa mencerai, ya. Sehingga perceraian itu sudah menjadi budaya, ya. Jarang orang kok tidak cerai, itu jarang. Jadi namanya kehidupan yang tanpa aturan syariat itu jadinya seperti itu tadi. Sehingga anak-anak itu keleleran. Itu kalau pagi itu Abdullah itu ke sekolah itu mesti bawa beberapa koper makanan untuk sarapan itu. Karena apa? Itu anak-anak itu pergi ke sekolahan tuh nggak dikasih makan sama ibunya itu. Ibunya keluyuran nggak tahu kemana sudah, ya.
nggak dikasih makan, sehingga mereka itu kelaparan. Bukan karena nggak punya makan, tapi karena nggak diurus sama orang tuanya itu. Inilah namanya masyarakat modern tuh kayak begitu itu. Subhanallah. Jadi, nah ini nanti di negeri kita ini kalau sudah maju ya begitu itu, kalau tidak dikendalikan sama agama jadinya orang seperti itu. Wanita tidak bisa mengendalikan diri, pokoknya minta cerai, minta cerai. Nah, laki-laki juga tidak bisa mengendalikan diri, malah beneran golek anyar neh, ya gitu aja. Terus begitu. Wong orang itu kalau sudah apa itu dikendalikan hawa nafsu itu nggak sayang lagi kok sama istri, sama anak itu nggak sayang lagi. Kok wanita itu menuntut cerai malah seneng gitu. Itu di negeri-negeri barat itu. Tapi di Indonesia ini ya karena orang itu relatif masih tahu agama, sehingga masih tahu kasih sayang, masih tahu ini, sehingga wanita itu masih mulia gitu. Masih mulia. Tapi kalau sudah dinding seperti di negeri barat itu sudah terjadi nggak karuan, sudah nggak ada harganya lagi. Kalau sudah tua nggak ada harganya lagi. Jadi ini apa yang disebutkan dalam cerita-cerita ini harus kamu renungi dengan betul. Dalam kondisi-kondisi tertentu memang perlu ada satu pengorbanan suami istri supaya tidak terjadi perceraian. Tapi kalau sama-sama ngotot, ya mesti terjadi perceraian. Ya. Mesti terjadi perceraian. Qara'a Asim wa Hamzah wal Kasai yusliha bi dhammil ya wa sukuni shad wal baqun yusliha bi fathil ya wa shad al musyaddada al mamdudah qalu maknahu yatawafaqa. Saling mufakatan wa huwa al yaku biadal maudhi wa uta makna iku al yaku luwih pantes biadal maudhi kelan kelah panggonan wa sulhu te perdamaian ku khairune bagus ay wasulhu te perdamaian baina zaujaini antarane bojo lanang wadon suami istri ku khairune bagus min sul isyrah katimbang sing alane pergaulan au minal firqati utawa furqah utawa saking perceraian au minal khusumati utawa saking para padu ahwa utawa utai sulh iku khairun luwih bagus minal khuyuri saking pilihan-pilihan kang liya wa uhdirat lan dihadiraken apa lang fusu pira-pira ati asyuha ing sifat bedidil aitu ila tegese didadekaken apa syuku sifat pelit sifat hadiratne hadir lil angfusi marang pira-pira ati la yagibura ilang apa ya si syuh nganha sangking angfus wala yang fakulan risa lepas apa ya sisuh anha sing angfus abadam selawasi fal mar'ah tabkhalu bi badli haqqiha li zawjiha fal mar'atu mongko tewadon ku tabkhalu bakhil so mar'ah bi badli haqqiha kelawan ngurbanaken hae mar'ah li zawjiha marang bojone mar'ah wa tama'uha yajruha ila antarda wa tama'uha utawi tama'e mar'ah iku yajruha narik apa tama'ing mar'ah ila antarda tumangka marang yen to marem sapa mar'ah wa rajulu utawi wong lanang ku yabkhalu bakhil sa rajul bi ayak dia kelawan yen to ngentekaken sa rajul umrohu ing umur rajul maha sartane zaujah ma'adama mati wajhiha sartane alane wajahi zaujah wa kibari siniha lan tuwane umuri zaujah wa adami husuli ladati lan orane hasali kelazatan bima asyarati aklan bergaul bari zaujah wa in tuhsinu lam padha gawe bagus sira kabeh bil iqamati kelawan tepi ala nisa iku ngatasi wong bojo wadon sira kabeh wa in karih tumuhun lan sengit sapa sira kabeh ing nisa bi antusawu lan to madhakake sira kabeh baina syabati endal antarane bojo kang senom wal ajuzi lan bojo sing wis tuwa fil kismati dalam pembagian wan nafaqatil nafaqah wa tatakulan takwa sira kabeh ma ing perkara yu adi kang nekakaken apa ma ilal adza marang gangguan wal khusmati lan para padu wa innallaha tasawwa kana nasallahu bima kan ta'malun kang ngamal sira kabeh ima minal ihsan sehingga bagus wa taqwa lan takhabiron wasbatu
Fa mongko te Allah kuwi thibkum bales marang sira kabeh alaihi ing atase ma ta'malun. Jadi pertama kali kalau sudah tidak ada jalan keluar, maka ya bagaimana diadakan suluh dengan mengorbankan sebagian daripada hak. Ya. Tetapi di samping itu wa in tuhsinu ditarghib oleh Allah SWT, semestinya laki-laki itu jangan memepet istrinya, mendesak istrinya sampai dia nih harus korban seperti itu. Nah, sepertinya mestinya suami itu kalau punya akhlak yang baik ya harus sabar. Nah, wong dulunya masih muda dia mau, sekarang tua terus mau dibuang, gitu. Ini betul-betul tidak berakhlak. Nah, maka mestinya kamu ini berbuat baik ya sabar. Kalau kamu mau kawin lagi yang muda pun jangan kemudian yang tua dicerai atau kemudian nafkahnya dikurangi. Nah, dan kamu mesti takwa. Nah, kalau kamu itu berbuat seperti itu, maka Allah akan membalas kamu. Sehingga apa itu sebetulnya juga kamu ini pantas dihukum oleh Allah. Tetapi gara-gara kamu itu punya ihsan kepada hamba-hamba Allah, sehingga Allah tidak menghukum kamu. Kamu menyabari istri kamu yang kamu sudah tidak suka tadi, barangkali akan jadi sebab Allah menyabari kepada amalan kamu yang sebenarnya Allah juga sudah tidak suka. Ya, majazaul ihsan ilal ihsan. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini, tapi ini kan akhlak toh. Tidak semua orang itu bisa berbuat akhlak seperti ini. Nah kalau sudah tidak bisa berbuat akhlak yang maksimal seperti ini ya minimalnya itu mengadakan perundingan perdamaian. Gitu. Tapi maksimalnya tidak seperti itu. Kita suruh ihsan dan takwa. Jadi di dalam syariat ini selalu ada itu minimal maksimal itu selalu ada. Minimal maksimal itu harus selalu ada. Karena manusia itu ya kekuatannya itu macam-macam gitu. Aturan apa saja ada aturan minimal, aturan maksimal. Dan kalau kita renungi aturan Allah Subhanahu wa taala dengan hati jernih, maka sebetulnya itu tidak ada aturan selain itu yang bisa dikerjakan oleh manusia ini sebetulnya. Kalau kita renungi gitu ya, aturan Allah. Wujudnya nikah, wujudnya cerai, wujudnya apa itu orang itu boleh kawin lebih dari satu umpamanya dan sebagainya itu. Itu kalau kita renungi memang tidak mungkin ada aturan yang bisa menenteramkan kehidupan manusia itu selain itu. Ada orang tuh, saya ini tukang dilapuri orang, ya. Ada suami istri itu yang memang sudah nggak pernah bisa cocok gitu loh. Wis gegeran aja tiap hari, walaupun dinasihati dikeluarkan 4 bulan pun metu masturat pun ya wis engko mulai gegeran meneh. Karena memang wataknya itu sudah nggak cocok. Tapi anehnya ya punya anak terus begitu itu, aneh-aneh. Nah ini dalam hal keadaan seperti ini kan ya wasulhu khair tadi. Nah ini kenapa kok jadi berantem terus? Kadang-kadang ada masalah macam-macam. Ada masalah macam-macam. Nah ini kalau umpamanya itu dibikin satu perdamaian kan akan jauh lebih baik daripada berantem terus. Nah perdamaiannya itu ya mungkin bisa dengan puncaknya ya tolak. Nah, tolak itu bagian dari jalan keluar yang terakhir yang tidak ada jalan lain. Atau wanita tadi bisa mengorbankan sebagian haknya. Kamu ini kok muring marah terus sih sebetulnya mau kawin lagi tuh bagaimana? Ya. Nah, kalau mau kawin lagi ya sudahlah, daripada gegeran terus tiap hari begini ini. Ya.
kamu kawin lagi sana. Nah, kan lebih baik itu daripada gegeran terus. Jadi ini kalau kamu itu jadi orang di pengadilan agama, kamu akan tahu bahwa ini aturan ini memang aturan yang nggak bisa dielak lagi, memang harus ada untuk orang-orang tertentu, kasus-kasus tertentu, tidak semua orang. Ada orang itu dinasihati itu bisa, ada orang memang tidak bisa dinasihati. Nah, harus aturan dibikin kalau untuk orang seperti itu. Eneng wong ki sing cukup dinasihati. Wis iki aja nyolong, aja anu, ya ta. Eneng wong sing ngono kuwi, lah ya wis cukup ngono kuwi gak perlu dihukum kan. Diomongi wis kena. Ada orang itu memang tidak bisa jera kecuali dipotong tangannya. Lah ini harus dipotong tangannya orang seperti ini. Begitu juga dalam masalah suami istri tadi. Ada orang itu dinasihati, dikeluarkan 4 bulan, terus kemudian berarti tenang, ya ada. Ada orang itu memang sudah nggak bisa ya. Dicarikan jalan keluar entah furqah, entah suluh tadi. Jadi memang dunia itu tempatnya nggak enak akhirnya itu. Tempatnya nggak enak ya. Kita mesti akan menghadapi orang itu yang macam-macam itu mesti. Oleh karena itu syariat Allah itu bukan hanya yang maksimal saja, tidak. Maka ada hudud, ada hukuman-hukuman, ada jilid, ada rojam, ada potong tangan, ada takzir, gitu. Itu adalah untuk orang-orang yang ini, orang-orang yang minimal tadi, orang yang memang nggak bisa diperbaiki dengan nasihat dan cara-cara lain. Operasi lah istilahnya itu. Gitu. Seperti dalam kedokteran, kalau bisa diobati dengan obat ya kasih obat. Bahkan kalau bisa dengan pijet saja ya pijet, nggak usah diobati. Tapi ada orang kalau nggak dibedah perutnya nggak bisa sembuh ya dibedah. Kalau nggak dibedah ya malah mati dia nanti. Nah, dalam syariat itu pun meliputi macam-macam orang itu, meliputi macam-macam orang. Kalau pikirannya wanita, yes, laki-laki itu mbok yo yang sabar, sudah kawin 1 cukup, yang ikhlas, dunia nggak lama saja. Iya, itu pikirannya wanita, gitu. Nah, kadang-kadang suaminya ada yang tidak bisa seperti itu. Begitu juga suami kadang-kadang punya pikiran bahwa ya wanita itu rizki dari Allah, nggak usah nuntut-nuntut nafkah. Kenapa sih? Ya, kalau istrinya itu wali semua ya mungkin bisa begitu. Maka ada aturan kewajiban nafkah. Ada aturan yang memang untuk orang-orang yang ya harus begitu, nggak bisa tidak gitu loh. Maka syariat itu untuk ngatur semua orang, bukan untuk ngatur wali-wali saja, sampai juga untuk ngatur preman-preman. Bahkan syariat ini untuk ngatur orang kafir juga. Bukan hanya untuk ngatur orang iman, syariat itu untuk ngatur sampai kepada orang kafir. Kalau sudah ada negara Islam, maka orang kafir di negeri itu diatur dengan syariat juga. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فاطر